Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di rumah yang insyaallah diberkahi Allah azza wa jalla, tentu dalam rangka bertalabul ilmi. Dan malam ini pembahasan yang kita akan bahas seputar keajaiban kurma, seputar keajaiban buah kurma. Tentu kurma ini bukan buah sembarang, apalagi kurma tertentu yang disebut dengan ajwa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan al-ajwatu minal jannah. Jadi kurma ajwa itu dulu asalnya dari sorga. Wahiyya syifa'un minas sum, kata Rasul, dan dia bisa menjadi obat dari racun. Artinya ketika Nabi SAW mengatakan bahwa ajwa itu berasal dari sorga, maksudnya asal daripada kurma pertama yang ada di bumi ini. Karena makhluk-makhluk sorga yang diturunkan ke dunia ini macam-macam. Ada hajar aswad. Hajar aswad itu dari sorga. Dulunya warnanya putih bersih dan bersinar, tapi karena dosa-dosa anak Adam sehingga menjadi hitam, maka disebut hajar aswad, batu hitam. Kemudian makom Ibrahim. Kalau makom Ibrahim itu dibuka, maka di situ ada yakut, ada batu dari yakut, dan itu dari sorga. Di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Termasuk juga sungai Nil dan Efrat. Air yang pertama yang memenuhi sungai Nil dan Efrat itu dari sorga. Kalau sekarang ya bukan, maksudnya asalnya. Termasuk juga kurma. Kurma ajwa ini dari sorga asalnya. Ya kalau sekarang ya bukan dari sorga lagi, karena sudah biji-bijinya juga sudah banyak dan dikembangkan. Samalah istilah Adam itu dari tanah kan gitu, tapi kan turunannya bukan dari tanah. Kalau badan kita kemudian diiris pisau kan nggak keluar tanah, keluar darah kan gitu ya. Jadi maksudnya di sini asalnya. Maka malam ini kita akan mencoba menggali tentang rahasia di balik kurma ini. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut 22 kali kurma itu. Salah satunya disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 10 dan 11. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, huwaladzi anzala minas sama'i ma lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'ah waz zaitun wan nahil. Wan nakhil artinya kurma, wal a'nab wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dialah yang telah menurunkan hujan dari langit. Untuk siapa? Untuk kalian. Sebagiannya menjadi minuman,
sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat-tempat tumbuhnya kamu mengembangkan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan hujan itu tanaman-tanaman seperti zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kuasa Allah bagi kaum yang mau berfikir. Di sini Allah sebutkan kalimat nakhil, kurma. Kemudian juga dalam surah Maryam, ketika menceritakan tentang kelahiran Isa bin Maryam, bagaimana Maryam ketika itu sedang bersandar di pohon kurma kan itu. Kemudian Allah memerintahkan untuk menggoyang pohon itu. Maka berjatuhanlah kurma-kurma rutab, kurma-kurma basah itu. Maka Allah mengatakan fakuli washrabi wa qarri ainan fa imma tarayanna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman fala ukallimal yauma insiya. Maka makanlah, maksudnya makan dari kurma yang jatuh itu, yang Allah mengatakan tusakit aliki rutaban janiya, maka akan berguguran kurma-kurma basah itu. Maka Allah mengatakan makan, kemudian minum dan bersenang hatilah dengan makanan dan minuman itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Yasin 34, wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah sebuah riwayat atau beberapa riwayat, nanti kita akan bentangkan, di mana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamarati ajwa lam yadurrahu dhalikal yawma summun wala sihrun. Barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun dan tidak mungkin tersentuh sihir. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari, man istabaha kulla yaumi tamarati ajwa lam yadurrahu summun wala sihrun dhalikal yawma ila laili. Barang siapa di pagi hari dia mengkonsumsi beberapa kurma ajwa, maka tidak akan tersentuh racun, begitu juga sihir mulai dari hari itu sampai malam hari. Dan dalam riwayat, man akala sab'a tamaratin mimma baina labataiha hina yusbih lam yadurrahu summun hatta yumsi. Maka barang siapa yang memakan 7 kurma dari kurma-kurma Madinah sampai waktu pagi, maka di waktu pagi maka dia tidak akan terkena racun sampai waktu sore. Dan banyak riwayat-riwayat soal keampuhan dan keajaiban makan kurma ajwa ini. Pertanyaan pun muncul, apakah mesti kurma ajwa? Maksudnya kurma ajwa itu kurma yang tumbuh di kota Madinah. Jadi kurma ini hanya ada di Madinah saja dan tidak tumbuh di daerah-daerah lain. Di Mekah tidak tumbuh, apalagi di Yaman, di Syam, di Irak, di Iran tidak ada. Ajwa itu hanya di kota Madinah. Kenapa? Karena kurma ini menjadi berkah karena doa Nabi. Jadi Nabi yang mendoakan keberkahan kurma itu, sebagaimana Ibrahim mendoakan makanan penduduk Mekah, maksudnya kambing, daging kambing. Maka Nabi SAW mendoakan keberkahan makanan penduduk Madinah. Jadi kalau makanan penduduk Mekah yang mendoakan berkah siapa? Nabi Ibrahim. Ketika dia bertamu kepada salah satu
ataupun kepada istri Ismail yang kedua setelah mentalak istrinya yang pertama, maka Ibrahim alaihi salatu wasallam dijamu oleh istrinya, diberikan daging kambing dan air zam-zam. Maka Ibrahim alaihi salatu wasallam kemudian mendoakan makanan itu, dan Ibrahim mengatakan, Allahumma barik fi ta'amikum wa syarabikum. Ya Allah, semoga engkau berkahi makanannya, maksudnya daging kambingnya itu, dan juga air zam-zamnya. Makanya sejak itu daging-daging kambing di kota Mekah itu berkah. Orang Mekah walaupun makan kambing sehari 5 kali nggak ada kolesterol, nggak ada darah tinggi, nggak kayak kita. Coba antum beli kambing di Tamiang situ, sebulan aja 3 kali sehari, pagi siang sore, pagi siang sore, apa nggak tumbang tuh bulan depan? Naik semuanya, darahnya naik, kolesterolnya naik, semua naik. Ya, belakangan karena kambing yang ngambil dari Tamiang, kita pula diantar ke Tamiang. Gitu. Ya, ke kuburan Tamiang sana. Lah Nabi mendoakan penduduk Madinah, maksudnya mendoakan makanan mereka, karena orang Madinah kan mengkonsumsi kurma. Makanya jadi berkah kurma Madinah itu karena doanya Nabi yang disebut dengan kurma ajwa. Ya memang kurma itu banyak macamnya lah. Salah satunya ada kurma ajwa, kurma Madinah tuh. Lah apakah hanya kurma ajwa saja yang kalau kita makan di pagi hari kita tidak akan terkena sihir, kita tidak akan terkena racun sampai malam hari? Ataukah semua kurma bisa kita makan dan khasiatnya sama? Itu yang jadi pertanyaan. Di sini menjadi khilaf para ulama. Saya akan sebutkan khilafnya. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa seperti yang dikatakan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Dia mengatakan zahirul ahadits khususiyatu ajwatil madinati bidaf'is summi wa ibtalis sihri. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, kalau melihat zahir hadis, maksudnya lahiriah hadis yang kita pahami, seolah-olah Nabi SAW hanya menghususkan kepada kurma ajwa Madinah saja. Karena riwayat-riwayatnya kan bercerita masalah ajwa yang bisa menolak racun dan sihir itu. Beliau mengatakan seperti itu. Tetapi kata beliau, lakin qad qala ulama'un akharun, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan, illam yajid tamran min tamaratil madinati, kalau memang kita tidak mendapatkan kurma ajwa, nggak ada kan, memang agak sulit kan itu ya, dapatinya sulit juga, harus pesan sama orang umroh atau haji yang ke sana kan. Kalaupun kita beli mahal pula ajwa itu di sini. Ya, kata beliau, falyastakhdim min ayyi tamrin indahu, maka boleh semua kurma yang jelas dia kurma itu bisa manfaatnya sama. Kurma apa saja, yang penting dia kurma. Ya, jangan kurma Jawa. Kalau kurma Jawa itu dari gula. Dia bukan dari pohon dia. Itu namanya cermai, itu apa itu, buah cermai yang kayak kurma itu kan. Nah, itu bukan itu. Maksudnya ya kurma, maklum lah kurma kan itu ya. Maka kata beliau boleh semua kurma bisa dimakan. Dalilnya adalah hamlan lil muqayyadi 'alal mutlaq, membawa dalil yang terikat kepada yang mutlak. Karena masalahnya tidak ada, kita mau cari ajwa agak sulit, cemana pula kan itu. Maka dibolehkan kita mengambil kurma apapun, itu manfaatnya sama, kata Imam Qurtubi. Dan senada juga dikatakan atau difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fatawa Nur ala Darbi. Apa kata Syekh Utsaimin? Wa kana syekhuna, adalah syekh kami, guru kami, Ibnu Sa'di, ma'ruf ya, Syekh Sa'di pengarang kitab tafsir Kalimur Rahman itu gurunya Syekh Utsaimin, berpendapat yara anna dzalika ala sabili tamtsil. Adapun hadis yang menghususkan dengan kurma ajwa itu, maksudnya Rasul tidak memaksudkan ajwa, bukan, tetapi hanya memberi contoh. Bahwa di antara sekian kurma itu contohnya ajwa gitu maksudnya. Bukan maksudnya itu hanya kurma ajwa, yang lain tidak. Enggak, bukan begitu maksud hadis itu. Kata Syekh Utsaimin mengambil perkataan gurunya, maksudnya Rasul ketika menyebutkan ajwa itu ala sabili tamtsil, hanya sekedar memberikan contoh. Semua kurma sama manfaatnya,
Tapi contohnya adalah ajwa gitu maksudnya. Kemudian beliau mengatakan wa annal maqsud at-tamru mutlaqo. Yang dimaksud hadis itu adalah kurma secara mutlak, secara umum. Bahwa kalau kita mengkonsumsi kurma apapun di pagi hari 7 butir dengan diniatkan untuk menghilangkan atau menolak racun dan sihir, maka manfaatnya sama dengan ajwa. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu taala juga mengatakan wa yurja an yanfa Allahu bidzalika tamar kullahu, dan diharapkan Allah memberikan manfaat kepada hadis itu, maksudnya kurma secara umum. Walaupun kata beliau secara nas memang ditunjukkan kepada kurma Madinah, kurma tamar maksudnya. Tetapi beliau mengatakan wa yurja annallaha yanfa bi baqiyati tamri. Tapi saya mengharap, kata Syekh bin Baz, bahwa manfaat itu bukan hanya sekedar kurma Madinah saja, tapi semua kurma. Dari sini kita tahu terjadi khilaf ulama kan. Ada yang mengatakan menghususkan kurma ajwa itu kalau kita dapat. Kalau memang kita bisa beli atau bisa pesan pakai kurma ajwa, alhamdulillah kan, berdasarkan nas hadis jelas gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak dapat, macam mana caranya? Ya, sementara yang datang ke kita ini kurma-kurma yang ma'ruf, apalagi kalau sudah bulan Ramadan kan banyak tuh kurma tuh kan itu. Nah, maka kalau kita melihat fatwa atau perkataan Syekh Utsaimin, kemudian juga Syekh bin Baz dan sebelumnya Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya mengatakan bahwa kalau kita tidak mendapatkan kurma ajwa, maka boleh kurma-kurma yang lainnya. Itu sama manfaatnya. Ya, wallahu alam. Karena di sini kita tahu bahwa kurma ini adalah salah satu makanan kesukaan Nabi. Jadi kurma itu adalah makanan kesukaan Nabi. Bahkan sepanjang hidup Nabi SAW itu paling banyak makan kurma. Kita tahu bahwa Nabi SAW itu kan mengkafil makanan yang dimakan ashabus suffah. Ashabus suffah ini adalah orang-orang miskin yang tinggal di Masjid Nabawi. Mereka bermulazamah dengan Nabi SAW dan mereka diberi makan sama keluarga Nabi, istri-istri Nabi. Lah kehidupan Nabi kita tahu pas-pasan. Ya, terkadang ada makanan enak, terkadang tidak. Tapi kebanyakan hari-harinya mereka makan kurma. Sampai akhirnya pernah juga mereka protes dan mengatakan pagi siang kurma, perut kami terbakar gara-gara kurma. Karena gak ada makanan yang lainnya kan itu. Tapi Nabi SAW kemudian memberikan wejangan tentang disuruh sabar. Ya, bahwa apa yang mereka makan juga apa yang dimakan Nabi. Jadi Nabi itu memakan apa yang dimakan para sahabatnya. Ya, dan kurma itu memang kesenangan Nabi SAW. Bahkan kalau kita melihat hadis-hadis tentang masalah kurma ini, kita tahu bahwa kurma ini juga disunnahkan oleh Nabi SAW itu dimakan ketika menjelang berbuka kan. Menjelang berbuka itu kita disunnahkan memakan kurma tuh. Yang pertama kali kan makan kurma dulu, baru kolak kan gitu. Kalau kita kolak dulu baru kurma. Kadang-kadang nggak mau kurma ya kolak langsung, kalau bisa goreng bakwan kan itu ya. Padahal sunnah itu ndak gitu. Ya, disunnahkan kita itu makan tamar dulu, kurma dulu. Ya, karena itu untuk supaya sehat pencernaan kita kan itu ya. Baru kemudian makanan berat. Artinya sampai disunnahkan ketika berbuka itu makan kurma ini memang menunjukkan bahwa kurma itu banyak khasiatnya. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan ni'mas sahur al-mu'min at-tamru. Sebaik-baiknya sahur seorang mukmin itu adalah dengan kurma. Jadi dia makanan pembuka puasa dan juga makanan sahur. Ya. Dan kalau orang makan kurma itu tidak mudah lapar dia. Ya. Tapi jangan satu butir, yang banyak lah satu
satu gantang gitu, sampai kenyang kan itu. Artinya bahwa digunakan untuk berbuka puasa, digunakan untuk sahur sama Nabi, bahkan dikatakan sebaik-baik makanan lagi. Ya. Bahkan juga disunnahkan sebelum keluar untuk melaksanakan sholat Id. Kan kalau Idul Adha disunahkan jangan makan kecuali setelah sholat, kan? Tapi kalau Idul Fitri makan dulu baru keluar sholat, untuk menunjukkan bahwa kita tidak puasa di hari itu. Makanya Fitri itu artinya kembali buka. Jadi sebelum Idul Fitri kita makan, menunjukkan kita tidak puasa, karena puasa di Idul Fitri tidak boleh. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kulahunna witran. Nabi SAW kalau sebelum berangkat salat Idul Fitri, maka beliau memakan kurma dan juga istri-istrinya dengan jumlah yang ganjil. Dengan jumlah yang ganjil maksudnya 3, kalau kurang yang 5, kalau kurang ya 7 gitu ya. Pokoknya jumlah ganjil. Karena Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk juga dijelaskan di dalam beberapa hadis, seperti hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, baitun la tamra fihi jia'u ahli, jia'un ahlahu, atau jia'un ahluhu. Ya Aisyah, baitun la tamra fihi jia'un ahluhu au ja'a ahluhu. Wahai Aisyah, rumah manapun kalau tidak ada kurma, maka kelaparan tuh orang-orang yang di dalamnya. Karena kurma ini bisa disimpan bertahun-tahun, ikhwan. Dia bisa disimpan bertahun-tahun, dia awet gitu kan. Makanya di akhir zaman itu sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengumpulkan kurma, kan? Karena kurma ini bisa disimpan masalahnya. Kalau beras disimpan ini berkutu lama-lama, kan? Lama-lama rusak, kan? Kalau kurma tidak. Itulah keajaibannya pohon kurma, buah kurma itu bisa disimpan lama dan tidak ada masalah. Ya, kalau buah-buahan yang lain jeruk seminggu saja sudah busuk, kan itu ya, nggak bisa dimakan. Kalau kurma tidak. Karena ini keajaiban buah kurma ini. Bahkan ada sebuah riwayat dari Sunan Abi Dawud, diceritakan dari Mujahid dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia mengatakan, maridtu maradan, satu hari aku sakit, kata Sa'ad. Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian datang kepada aku, ya'uduni, mengunjungiku. Fa wada'a yadahu baina thadyi hatta wajadtu baradaha ala fuadi. Kemudian Nabi SAW letakkan tangannya di atas kedua dadaku sehingga aku merasakan dinginnya tangan Nabi. Faqala, maka kemudian beliau berkata, innaka rajulun maf'udun i'til Harits bin Kaldah akhan Thaqif fa innahu rajulun yatatayyab falyakhudh sab'ata maratin min ajwa al-Madinah fal yuja'ahunna binawahunna thumma liyaludaka bihinna. Apa kata beliau? Beliau berkata, datangkanlah kepada Harits ibn Kaldah, saudara Thaqif, karena ia adalah pakar pengobatan. Suruhlah dia mengambil 7 butir kurma ajwa Madinah, kemudian tumbuklah dengan biji-bijinya, lalu minumkan pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya ketika Sa'ad minum, sembuh dia. Nah, dari sini menunjukkan apa? Kurma ini jadi obat, kan itu. Kalau seandainya seseorang sakit, tidak ada biaya untuk ke dokter, kan gitu ya, apa salahnya kita gunakan kurma, kan? Dengan ditumbuknya kurma itu kemudian dijadikan minuman, kemudian diminum dengan niat pengobatan. Karena ini hadisnya ada, riwayatnya ada gitu. Nabi SAW menyuruh itu. Kan pengobatan di macam-macam. Ya, pengobatan dalam Islam itu maksudnya
Yang jelas-jelas ada dalilnya lah, seperti ruqyah, kemudian bekam, kemudian minum minyak zaitun, macam-macam kan gitu ya, air zam-zam lah, termasuk juga kurma. Tetapi yang ingin saya fokuskan masalah keajaiban kurma ini adalah hadis Nabi SAW yang tadi saya baca, bahwa siapa yang memakan kurma 7 butir di pagi hari, maka dia tidak akan tersentuh sihir. Ini keajaibannya.